Tuhan Yesus baik atas hidup kita. Dia mati bagi kita supaya kita boleh hidup dalam kemenangan Tuhan. Menang terhadap dosa, menang terhadap setiap kelemahan kita. Pagi ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan. Darahnya itulah yang menebus kita, yang menyucikan kita. Bilur-bilurnya yang memberi kesembuhan terhadap setiap sakit penyakit. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mari persiapkan hati.
berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Tuhan, tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa beribadah dalam Tuhan kami, supaya apapun yang kami dengarkan Tuhan bisa kami lakukan dalam Tuhan kami, supaya kehidupan kami Tuhan bisa menjadi terang dan terang bersama kami Tuhan, bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Saya percaya saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah 1,5 bulan lamanya kita tidak berjumpa dalam pertemuan ibadah. Dan banyak waktu kita gunakan di rumah kita masing-masing. Dan saya sebagai gembala berharap bahwa saudara bisa mempergunakan waktu-waktu di rumah itu bijaksana mungkin. Gunakan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Gunakan waktu kita untuk lebih banyak berdoa. Gunakan waktu kita untuk banyak membaca firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, saudara. Tidak ada tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini selain daripada duduk di bawah kaki Tuhan. Dan tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain ada di dalam hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa hadirat Tuhan itu tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Hadirat Tuhan tidak tergantung dimanapun tempat, tapi hadirat Tuhan ada di hati yang benar-benar merindukan. Oleh karena itu saudara, walaupun saudara ada di rumah, tapi saya percaya saudara, ketika saudara memiliki rasa haus akan Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, maka saya percaya di rumah saudara pun akan ada hadirat Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang beriman kepada firman Tuhan. Ayat yang akan kita renungkan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Silakan persiapkan Alkitab kita, saudara, untuk kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Tujuan firman Allah pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu yang banyak ini saudara di rumah kita akan semakin memperdalam firman Tuhan. Kalau dulu kita jarang membaca firman Tuhan, saat ini saudara, ini waktunya bagi kita untuk kita memulai satu kebiasaan baru, di mana kita mulai rutin untuk membaca firman Allah. Dan tentu tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah, oleh karena itu melalui pemazmur pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa beriman kepada firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Raja Daud berkata, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Bagi Raja Daud firman Allah itu lebih daripada harta, saudara. Kalau hari-hari ini banyak orang mengejar harta, pertanyaannya bagi kita orang-orang percaya, apakah kita saat ini mengejar firman Tuhan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-130 dalam Mazmur 119, kita akan temukan di sana ayatnya berkata, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Hari-hari ini kita perlu supaya firman Allah itu disingkapkan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang hal ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang
memperingati masa Paskah. Kurang lebih selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Tuhan Yesus itu menampakkan diri tidak hanya kepada 1-2 orang murid, bahkan sampai kepada 500 murid sekaligus, saudara. Tetapi kita melihat bahwa Injil Matius mencatat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 17, ternyata ada 2 golongan atau 2 kelompok orang dalam menyikapi kebangkitan Tuhan, dalam menyikapi penampakan Tuhan ini, saudara. Kelompok yang pertama, mereka percaya. Ya, kalau saudara lihat dalam Matius 28 ayat 17, di sana dikatakan ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang mempercayai bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Dibuktikan dengan sikap mereka bahwa ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Tetapi kelompok yang kedua adalah kelompok yang ragu-ragu. Mereka ragu-ragu, apakah ini benar Yesus atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus kita akan melihat kelompok yang kedua ini. Karena kelompok yang ragu-ragu ini ternyata banyak sekali dialami oleh hanya anak-anak Tuhan, saudara. Apalagi di hari-hari ini, saya melihat banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang mulai meragukan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai tidak percaya. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai skeptis, mulai dingin terhadap firman Allah. Tidak lagi memiliki kegemaran untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Mereka berkata bahwa Alkitab sudah tidak relevan, Alkitab sudah tidak cocok untuk dipakai. Kita akan lihat nanti, saudara, bahwa Alkitab yang kita miliki adalah benar-benar firman Allah yang pantas untuk dipercayai. Nah, kita melihat ternyata beberapa murid-murid Tuhan Yesus itu ragu-ragu akan peristiwa kebangkitan Tuhan, akan peristiwa bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Pertanyaannya, saudara, mengapa kelompok yang kedua ini, mengapa para murid ini mereka ragu-ragu? Kita akan temukan 2 jawabannya, saudara. Mereka ragu-ragu yang pertama karena, saudara, mereka menganggap bahwa kebangkitan orang mati itu adalah peristiwa yang irasional. Artinya apa? Peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati bisa bangkit, saudara? Nah, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 24 ayat 37, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid, bahkan ada yang menyangka bahwa itu bukan Yesus tetapi hantu, saudara. Mereka menganggap bahwa kebangkitan orang mati itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin itu terjadi. Maka ketika Yesus menampakkan diri, itu dianggap sebagai hantu, saudara. Nah, kita melihat juga, saudara, bahwa ternyata pada waktu zaman Tuhan Yesus itu ada golongan yang namanya golongan orang-orang Saduki. Golongan orang-orang Saduki itu berdasarkan catatan dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8, mereka adalah golongan-golongan yang tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati. Nah, ada kemungkinan kepercayaan orang-orang Saduki ini sedikit banyak mempengaruhi beberapa anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sehingga mereka menganggap seperti orang Saduki menganggap bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati. Nah, ini alasan yang pertama kenapa akhirnya membuat peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu yang diragukan oleh beberapa orang murid. Karena mereka menganggap bahwa kebangkitan orang mati adalah hal yang irasional, hal yang tidak mungkin, dongeng saja. Tetapi kita akan melihat hal yang kedua yang menjadi alasan kenapa para murid ragu bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Alasan yang kedua karena ternyata para murid ini tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Para murid tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Nah, saudara, dalam bagian ini kita melihat mengapa murid-murid kok dikatakan tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Yang pertama, saudara,
Karena bagi beberapa murid, firman Tuhan itu hanya dianggap sebatas konsep-konsep saja. Firman Allah itu hanya berhenti pada sebuah teori, ya, tidak pernah terpraktekkan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mereka mempercayai bahwa ada kebangkitan orang mati. Tetapi itu akan terjadi besok pada akhir zaman. Ya. Jadi ketika Yesus itu bangkit, mereka tidak mempercayai hal itu, saudara. Ya. Menganggap bahwa kebangkitan orang mati itu adalah sebuah konsep saja. Konsep yang mungkin belum tentu terjadi juga, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada beberapa anak-anak Tuhan yang memiliki hal pemikiran yang sama. Firman Tuhan itu hanyalah sebatas teori-teori kehidupan saja. Sehingga tidak mengherankan bahwa ada orang-orang yang secara teologis mereka itu tahu akan firman Tuhan, tetapi dalam praktek hidup mereka sehari-hari sesungguhnya hidup mereka tidak mencerminkan firman Tuhan. Ini adalah golongan-golongan orang-orang yang hanya tahu Tuhan, bahkan mereka itu punya doktrin yang baik tentang Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan mereka, karena hanya berhenti dalam pemikiran saja, berhenti hanya dalam sebuah konsep pemikiran, tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang jarang berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Mereka hafal doktrin firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah melakukan. Karena rohnya kering, saudara. Mereka hanya menumpuk konsep teologi dalam pikiran mereka, tetapi tidak pernah dilakukan. Dalam bahasa sederhananya, kita seringkali mendengar atau istilah jarkoni, ya, iso ujar ora iso lakoni. Tahu firman Tuhan, hafal beberapa ayat firman Tuhan, tetapi tidak bisa melakukan. Tahu firman Tuhan berbicara soal mengasihi, tetapi tidak bisa mengasihi. Tahu firman Tuhan yang bicara soal pengampunan, tetapi tidak mau mengampuni. Tahu bicara firman Tuhan tentang memberi, tetapi tidak pernah memberi. Tahu firman Tuhan tentang banyak sekali doktrin-doktrin, tetapi tidak pernah melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau istilah kerennya bahasa Inggris itu istilahnya NATO, not action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya bicara saja. Saya banyak menemukan, baik dulu ketika saya kuliah sampai hari-hari ini, ada orang kalau diajak debat teologi itu pinternya luar biasa, saudara. Tapi tidak ada buah-buah kehidupan yang dihasilkan dari orang-orang itu, saudara. Secara teori mereka tahu, tapi enggan untuk melakukan. Hati atau malas, saudara, untuk melakukan. Dan buah-buahnya terlihat, saudara. Buah-buahnya terlihat. Saya menemukan banyak teman-teman saya sekolah dulu secara akademis nilainya baik sekali, saudara. Tetapi sikap-sikapnya tidak mencerminkan seperti apa yang dia ketahui. Dan kalau saya melihat hari-hari ini, ada teman-teman yang sudah tidak ada lagi dalam pelayanan. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka hanya mengisi otaknya saja, tetapi hatinya tidak pernah diisi. Oleh karena itu, semakin saudara dan saya tahu firman Tuhan, seharusnya semakin kita dituntut oleh Tuhan untuk melakukannya.
Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang hanya mendengar tahu firman Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau saudara banyak tahu firman Tuhan. Tapi saudara harus lebih bersyukur kalau saudara bisa melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah alasan pertama kenapa akhirnya murid-murid itu ragu akan firman Tuhan. Mereka tidak percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya berhenti dalam konsep pemikiran saja, berhenti hanya pada sebuah teori, tapi tidak pernah dipraktekkan, saudara. Hari-hari ini masyarakat kita yang sedang mengalami pandemi virus corona ini, saudara, membutuhkan benar-benar aksi nyata dari kita orang-orang percaya. Kalau saudara berkelebihan, mari bantu saudaramu yang kekurangan. Lewat sosial media kita, lewat BA kita juga bisa memberikan perhatian. Melalui mimbar ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana dalam memberikan, membroadcast, mengupload berita-berita yang ada. Berikanlah berita-berita yang menguatkan. Saudara, saya membaca di sebuah broadcast, saudara, bahwa penyakit yang lebih berbahaya dari pandemi ini justru adalah penyakit yang namanya penyakit kecemasan. Ya. Kecemasan jauh lebih berbahaya daripada virusnya itu sendiri, saudara. Nah, oleh karena itu bagaimana mengurangi rasa cemas, yaitu mengurangi untuk melihat berita-berita, tayangan-tayangan, mendengar informasi-informasi yang membuat kita cemas. Dalam konteks saat ini, saudara, kalau saudara setiap hari hanya mengkonsumsi berita-berita tentang virus corona, maka jadinya saudara dan saya akan semakin cemas. Maka menurut para ahli, sudah stop mendengar, melihat berita-berita itu, men-sharingkan berita-berita itu. Kalau benar-benar tidak penting dan tidak membangun, lebih baik tidak usah di-upload. Ya. Sampaikan saja berita-berita yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu bisa membuat cemas. Ketika saya setiap hari melihat di TV tentang bagaimana banyaknya orang-orang yang berjatuhan karena wabah virus ini, saudara, yang ada dalam hati menjadi khawatir. Ketika saya batuk, pikiran sudah mulai menggerayang kemana-mana. Ketika badan sedikit panas, pikiran sudah menggerayang kemana-mana. Karena apa? Karena setiap hari yang dikonsumsi itu adalah berita-berita tentang virus corona. Nah, oleh karena itu, kalau saudara memang tidak kuat dalam mendengar berita-berita itu dan membuat saudara lebih parno atau lebih cemas, lebih baik tidak usah diperhatikan. Saya percaya pemerintah kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Intinya Bapak Ibu Saudara, kita taat. Kalau pemerintah minta kita supaya di rumah, ya tetaplah di rumah. Tunggu sampai waktu nanti berjalan, dan kita percaya dengan doa-doa kita yang bisa kita lakukan dari rumah kita akan menolong bangsa ini. Jadi saudara kasih Tuhan, masyarakat di sekeliling kita sedang membutuhkan angin segar dari anak-anak Tuhan. Apa yang saudara bisa beri bagi mereka semua? Ya, jangan anak-anak Tuhan hanya sekedar menuntut. Aku dalam kondisi seperti ini, ayo aku dibantu dan lain sebagainya. Itu waktunya, saudara. Justru dalam keberadaan kita bisa menolong orang lain. Tidak hanya dengan harta materi kita, tapi dengan doa kita, dengan perhatian kita. Ya, ini waktunya kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Jangan hanya berteori. Ya, saudara ngomong tentang kasih, tetapi kasih sudah dipraktekkan belum? Mari mulai dari keluarga kita. Ya. Mulai dari keluarga kita masing-masing, saling mengasihi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Saling berbagi satu dengan yang lain. Bersyukur ada beberapa anak-anak Tuhan di gereja kita yang mulai belajar mempraktekkan
firman Tuhan. Ini saya terus mendorong jemaat GBI Nazaret, baik yang ada di Temanggung, Keranggan, di luar kota, mari kita bisa berbagi satu dengan yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah alasannya kenapa murid-murid itu kok tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa para murid ini, mereka itu menganggap firman Tuhan ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Firman Tuhan itu hanya angin lalu saja, saudara, tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang menyebabkan banyak orang menjadi tidak lagi percaya akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hanya mampir di otaknya kemudian pergi begitu saja. Sebagai contoh, saudara, dalam Matius pasal 28 ayat 6, ketika pada waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pada waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena bahwa Yesus itu harus bangkit seperti yang dikatakannya dulu. Ternyata tidak hanya Maria Magdalena, bahkan seluruh murid, kebanyakan para murid sudah melupakan 3 kali Tuhan Yesus itu pernah bersabda bahwa Mesias, anak Allah itu harus menderita, bahkan harus mati, tetapi di hari yang ketiga Mesias itu bangkit. Yang disedihkan adalah, yang membuat kita sedih, tidak ada satupun murid-murid yang ingat terhadap perkataan itu. Artinya apa di sini? Artinya bahwa firman Tuhan itu tidak benar-benar masuk dalam hati, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Kalau Tuhan itu ngomong sampai 3 kali, bicara sampai 3 kali, itu berarti sesuatu yang penting, pertama. Yang kedua, itu berarti sesuatu yang harus benar-benar didengar oleh yang mendengar. Kalau Yesus mungkin hanya bicara 1 kali kemudian murid itu lupa, mungkin kita bisa berkata wajar. Tapi kalau sampai 3 kali Tuhan Yesus bicara dan ternyata tidak ada murid satupun yang ingat terhadap perkataan itu sebelum malaikat membukakan, itu luar biasa, saudara. Luar biasa bebannya. Tetapi inilah yang bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya banyak anak-anak Tuhan yang ternyata sikapnya ketika mendengarkan firman Tuhan hampir seperti para murid. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika ditanya apa firman Tuhannya tadi, sudah lupa. Tidak ada satupun yang nyantel. Maka saya mendorong jemaat GBI Nazaret Keranggan, setiap kali mendengar firman Tuhan silahkan saudara catat, ya. Bersyukur karena di situasi seperti ini, ya mau tidak mau saya harus kreatif, saudara. Dulu tidak pernah broadcast, mengupload lewat YouTube. Sekarang belajar mengupload lewat YouTube, sehingga ketika saudara tidak bisa mengikuti siaran langsung ini, saudara bisa melihat lewat YouTube. Di situ juga sudah ada catatan-catatannya. Tetapi besok ketika kita berkumpul kembali, saya mengharapkan saudara ada sikap yang berubah. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, mulai belajar mencatat. Karena kita manusia itu terbatas, saudara. Saya ingat mertua saya, saudara. Mertua saya adalah seorang yang sangat sederhana. Ya, dia SD saja tidak lulus, saudara. Membaca ya sebisanya membaca. Tetapi yang luar biasa adalah mertua saya itu punya kebiasaan, kalau dia mendengar firman Allah, dia selalu mencatat firman Allah itu. Sehingga kami sebagai mantu, anak, cucu melihat bagaimana mertua kami ini di masa tuanya yang sederhana diberkati Tuhan, saudara. Karena sikapnya terhadap firman Allah. Ya. Beberapa di antara kita juga dalam tanda kutip sudah terlalu pintar. Pintar untuk menebak firman Tuhan. Wah, ini firman Tuhan mesti arahi merono, arahi ke sana, ya. Sehingga firman Allah hanya sepintas selalu saja, saudara. Kenapa Raja Daud itu menjadi raja yang sangat sangat dicintai oleh Tuhan? Padahal kita tahu bahwa Daud ini, saudara, dia pernah melakukan satu dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Daud ini
orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Salah satunya karena Daud ini mencintai akan firman Tuhan. Walaupun dia seorang raja, yang kita tahu raja adalah seorang yang sangat sibuk, tetapi dia setiap hari selalu merenungkan firman Allah. Nanti saudara baca dalam Mazmur 119 ini, saudara akan temukan bahwa Daud itu 7 kali dalam sehari dia itu ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan ada ayat firman Allah yang berkata, Daud itu sampai megap-megap, saudara, karena merindukan firman. Megap-megap itu kan bahasa ikan, saudara. Ikan yang dari air kemudian diangkat, tidak bisa bernafas. Atau sama dengan kita, orang yang ada di darat kemudian nyemplung di air, tidak bisa berenang, megap-megap. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud, saudara. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari jangan biarkan firman Allah itu hanya berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Kalau firman Allah hanya berlalu, maka akhirnya yang terjadi adalah firman Allah itu tidak bisa mengakar dalam kehidupan kita. Dan kalau firman Tuhan tidak berakar dalam kehidupan kita, dipastikan bahwa kita akan mudah jatuh. Karena tanah di hati kita seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Sehingga benih ditaburkan tidak bisa bertumbuh, malah diambil oleh burung, saudara. Ini alasan yang kedua. Jadi murid-murid tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan karena pertama mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya sebatas konsep saja. Yang kedua menganggap firman Tuhan itu hanyalah seperti angin lalu saja. Dan yang ketiga, di dalam Markus pasal 9 ayat 32 di sana dikatakan, ini konteksnya pada waktu itu Yesus memberitakan bahwa Mesias akan menderita, mati, tetapi di hari yang ketiga bangkit. Dan di Markus pasal 9 ayat 32 dikatakan, murid-murid tidak mengerti perkataan Tuhan, namun enggan untuk bertanya. Garis bawahi kata enggan untuk bertanya. Murid-murid tidak paham apa yang Yesus sampaikan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berkata, Tuhan, apa sih maksud perkataanmu? Tidak ada, karena mereka enggan untuk bertanya. Enggan itu ada dua kemungkinan. Pertama takut, yang kedua malu. Kalau malu mungkin anggap sama teman yang lain gitu aja, tidak mudeng, padahal ternyata semuanya ya tidak mudeng, sudah. Atau yang ketiga karena malas bertanya, saudara. Inilah yang menyebabkan kenapa akhirnya firman Tuhan itu tidak berakar dalam kehidupannya, karena tidak mengerti akan firman Tuhan, saudara. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 13, Maria Magdalena, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga akhirnya tidak ingat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa Mesias itu akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Lihat, Maria Magdalena pun lupa akan firman Tuhan. Ya karena apa? Karena mereka membiarkan ketidakmengertian itu dibiarkan berlama-lama. Maka saya mendorong saudara, ketika saudara tidak mengerti firman Tuhan, silahkan saudara bertanya. Bertanyalah supaya kita itu mengerti akan firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika Tuhan itu memberikan firman-Nya, tujuannya bukan supaya kita semakin hari semakin blow on sehingga tidak mengerti. Saya percaya ketika Tuhan menyampaikan pesan-pesan firman-Nya, Tuhan percaya bahwa kita manusia itu sanggup untuk mengertinya, saudara. Memang ada beberapa kalimat firman Tuhan yang kita harus baca berulang supaya kita benar-benar mengerti maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ini pentingnya kita mencatat firman Allah, membaca firman Allah. Ya. Saya seringkali mengatakan kepada Bapak Ibu saudara, ketika engkau sedang membaca firman Allah, kalau ada ayat-ayat yang saudara tidak mengerti, silakan tandai. Ya. Kemudian saudara baca berulang-ulang. Kalau saudara itu bisa membuka di Google, silakan saudara cari ayat ini artinya apa. Kalau saudara tidak bisa, silakan saudara sharekan ke kami.
kami akan berusaha juga untuk mencari apa arti dari ayat itu, saudara. Tapi poinnya di sini, saudara, jangan anggap remeh ketika kita tidak ngerti firman Tuhan. Karena itu menjadi bibit untuk kita pada akhirnya bisa ragu akan firman Tuhan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu, saudara, saya mengalami kondisi di mana saya berulang-ulang membaca kok tetap tidak nyantel ya. Saya coba cari ruangan yang sepi, tenang. Dan pada waktu itu keluarga sedang ada di depan TV, saya menyendiri di ruang tamu, saudara. Saya membaca, berulang kali saya membaca. Sepertinya buntu dalam pikiran ini. Kemudian saya paksa untuk membaca saja, tak baca, sampai akhirnya, saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Allah ini, saya menemukan satu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatnya begini, saudara. Kadang kita mencoba untuk memahami firman Tuhan dengan mengandalkan akal kita sendiri. Padahal kunci untuk mengerti firman adalah meminta Tuhan untuk membuka pikiran kita. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kadang-kala kita tidak mengerti firman. Karena kita hanya sekedar membaca, lupa bagian ini. Sama seperti saya beberapa hari yang lalu, sudah cundel pikiran ini. Baca berulang kali tidak mudah. Sampai akhirnya menemukan peristiwa bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, kemudian Yesus itu menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, dan Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Dan diulangi kembali pada waktu murid-murid berkumpul, Yesus menampakkan diri dan Yesus membuka pikiran mereka, ya. Baru saat itu murid-murid ngerti. Nah, inilah yang seringkali saya lupakan, saudara. Saya tidak mengawali dengan membaca firman Tuhan dengan berdoa berkata seperti ini, Tuhan, tolong Tuhan bukakan rahasia firman-Mu kepadaku supaya aku mengerti. Inilah yang saya lupakan, sehingga cundel pikiran saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya menemukan 2 kali dalam peristiwa penampakan diri Yesus kepada para murid, kemarin Yesus membukakan pikiran mereka, saya baru sadar. Dan saya mulai berdoa waktu itu, Tuhan tolong bukakan pikiran saya. Dan puji Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Maka benar dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130, dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang. Ada kata bila. Bila itu artinya menunjukkan satu ketidakpastian di sini. Bisa terjadi, bisa tidak, karena ada kata bila. Kalau firman Allah itu, bila firman Allah itu tersingkap, maka itu akan memberi terang. Tetapi kalau tidak tersingkap, ya petang gelap, saudara. Siapa yang bisa menyingkapkan? Nah, itulah Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali saudara membaca firman, saudara berdoa, Tuhan bukakan pikiran saya, singkapkan firman Tuhan. Maka adalah pujian zaman dulu, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakmengertian itu bisa terjadi kalau karena kita tidak meminta Tuhan membuka pikiran kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, otak kita itu tidak mampu menampung hikmat Tuhan. Otak kita tidak akan mampu menampung hikmat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu dibukakan pemikiran kita, pikiran kita, supaya daya tampung yang sedikit ini paling tidak bisa mengerti secuil hikmat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kira-kira 3 alasan
Kenapa para murid tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan? Karena firman Tuhan hanya sebatas konsep. Karena firman Tuhan hanyalah angin lalu saja. Karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok kita itu perlu beriman terhadap firman Tuhan, saudara? Mengapa kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus beriman kepada firman Tuhan? Yang pertama, saudara, karena Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu seperti apa? Bagaimana kita bisa tahu sifat-sifat karakter Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan? Kalau Tuhan tidak menyingkapkannya, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Bapak itu mau menyingkapkan pribadinya. Yang pertama melalui kehadiran Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal Bapa. Lalu pertanyaannya, Tuhan Yesus setelah bangkit naik ke surga, bagaimana dengan kita? Puji Tuhan, melalui Roh Kudus yang Tuhan kirimkan dan melalui Alkitab kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti, kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang sangat besar, yang otak kita tidak mampu untuk memahaminya kalau Dia tidak berkenan untuk menyatakannya. Tapi puji Tuhan, melalui Alkitab, firman Tuhan ini kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu beriman kepada firman? Karena Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu sejarah dunia ini dan masa depan dunia ini. Kita bersyukur Alkitab yang kita miliki ini, saudara, ditulis oleh 40 orang dalam kurun waktu sekitar 4.000 tahun, dalam masa yang berbeda, tetapi mereka semua punya benang merah yang sama, menjelaskan tentang Yesus Kristus. Nah, itulah luar biasanya Alkitab kita. Dari bagaimana bumi itu diciptakan sampai bagaimana di masa depan bumi itu akan hancur diganti dengan langit dan bumi yang baru, semua dicatat di dalam Alkitab. Saya pernah menyampaikan, ada seorang yang berkata seperti ini: penjarakan saya di penjara yang paling gelap, paling tengah. Saya hanya minta Alkitab dan minta lilin, maka saya bisa bercerita apa yang terjadi di luar sana. Inilah hebatnya Alkitab, saudara. Alkitab jauh lebih hebat daripada peramal-peramal. Orang hanya bisa meramalkan apa yang akan terjadi, dan itu belum tentu terjadi, saudara. Orang bisa memprediksi, tetapi prediksi manusia bisa meleset. Tapi Alkitab itu ya dan amin. Apa yang Yesus sampaikan pasti tergenapi. Itulah alasan kenapa kita beriman kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi di dunia ini semua dicatat di dalam firman Tuhan ini, membuktikan bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Maka Alkitab tadi dalam Mazmur 119 ayat 130 di sana dikatakan, orang yang bodoh sekalipun kalau pikirannya diterangi oleh firman, dia bisa menjadi orang yang jauh lebih pandai daripada orang yang pandai. Dia bisa menjadi jauh lebih bijaksana ditimbang orang-orang yang pintar di dunia ini. Akan ada waktu di mana manusia tidak bisa menjawab apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan Alkitab bisa menjawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga kenapa kita perlu beriman kepada firman Tuhan. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga ia bisa menjawab semua
pergumulan kita. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, semua ada jawabannya di dalam Alkitab ini. Alkitab ini ibarat seperti buku panduan, manual book. Kalau saudara beli sebuah produk elektronik, biasanya saudara akan disertakan buku panduannya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika saudara mengoperasikan alat itu, saudara kalau menemui kesulitan-kesulitan, saudara bisa membaca kembali buku panduannya sehingga saudara bisa menemukan solusinya. Ya. Kalau konteks saat ini lebih dari Alkitab itu lebih dari sekedar buku panduan. Dia itu seperti Google. Kalau anak-anak kita bilang bah Google. Semua pertanyaan manusia ada jawabannya. Apapun pergumulan saudara, semua ada jawabannya di dalam Alkitab. Ya. Masalahnya adalah kita malas untuk membuka manual book kita ini. Itu yang menjadi masalah. Atau yang kedua, karena kita tidak tahu letaknya di mana, di halaman berapa atau masalahku ini ada jawabannya. Maka perlu sharing firman Tuhan itu supaya kita akhirnya bisa tahu, oh ternyata masalah yang ku alami itu sudah ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu semakin saudara sering membaca merenungkan firman Tuhan, maka semakin banyak saudara punya modal untuk menyelesaikan masalah saudara, sehingga kita tidak gagap ketika kita sedang mendapati permasalahan, karena saudara sudah menemukan kunci jawabannya di dalam Alkitab kita. Jadi itulah 3 alasan mengapa kita perlu beriman kepada firman. Karena firman Tuhan itu memberitahu kepada kita keberadaan Tuhan. Firman Tuhan itu memberitahu kepada kita tentang sejarah kehidupan sampai kepada kekekalan nanti. Firman Tuhan itu menjawab semua pergumulan permasalahan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam bagian yang terakhir, penerapan praktisnya untuk kita. Setelah dari panjang lebar saya sampaikan tentang mengapa para murid ragu terhadap firman Tuhan, dan saya sudah menyampaikan juga mengapa kita anak-anak Tuhan harus beriman kepada firman. Sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan praktisnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saudara, belajar dari Mazmur 119 ini, milikilah hati yang rindu akan firman. Daud berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Mazmur 119 ayat 20. Dan ayat 131 seperti tadi yang saya sampaikan, mulutku kungangkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Harus punya rasa rindu akan firman. Saya percaya semua ini diizinkan oleh Tuhan, di mana saudara banyak di rumah, supaya saudara punya banyak waktu untuk saudara mulai membaca firman Tuhan. Saya banyak menemukan ada kalimat-kalimat yang seringkali muncul, meh ngopo ya nang omah, mau apa ya di rumah. Daripada saudara ngalamun tengah-tengah lihat berita malah membuat khawatir, lebih baik baca firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bersyukur ketika saya telepon seorang jemaat. Saya usahakan lewat WA, saya seringkali telepon sebagai tugas kami menggembalakan jemaat. Saya bersyukur ada seorang jemaat, ketika saya telepon, beliau sampaikan bahwa dia sudah mendengarkan khotbah-khotbah. Saya sangat senang, saudara. Ya. Jadi yang dilihat di YouTube, di internet tidak hanya sekedar info-info tentang COVID saja, tetapi cobalah untuk mendengar firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak harus dari saya, banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi saudara. Manfaatkan waktu-waktu itu, saudara. Milikilah selalu rasa rindu akan firman Tuhan.
Beberapa hari yang lalu saudara, saya kesiangan bangun karena memang hari Selasa saya harus ronda dan saya kesiangan bangun sekitar jam 7 saudara. Dan puji Tuhan ketika saya buka BA saya ada yang menanyakan SG-nya kok belum dikirim. Wah, saya sedikit ayem saudara. Kenapa? Karena berarti ada jemaat yang menantikan saudara. Ya. Kalau tidak ada yang menanyakan, saya malah jadi ragu. Ini saya tiap pagi membuat SG ini apa ada yang membaca atau tidak? Ya. Tapi saya bersyukur karena masih ada jemaat yang merespon. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa membalas satu demi satu saudara. Tetapi saya bersyukur dan saya selalu mendoakan saudara ya, yang selalu merespon ini. Nah, hal yang pertama adalah rindu. Yang kedua saudara, penerapan praktisnya adalah bahwa firman Allah itu perlu jadi kegemaran, jadi hobi baru saudara. Saya berdoa di tengah situasi pandemi ini, ketika ada pertanyaan apa hobi barumu, tidak hanya sekedar masak saudara, tapi hobi barumu adalah membaca firman Tuhan. Dalam ayat 24 dikatakan, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ya, apa hobi Bapak Ibu Saudara? Baca firman Tuhan. Ya, saya percaya dan mendoakan hal itu. Jadikan firman Allah itu menjadi kegemaran. Ada banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam waktu lengang-lengang saudara, leyeh-leyeh saudara, mari manfaatkan untuk baca. Sekarang puji Tuhan, tidak harus membaca bahwa Alkitab ini mententeng kemana-mana, tidak. Lewat HP saudara, saudara bisa baca firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir saudara, penerapan praktisnya, mari pelihara firman Allah. Pelihara firman Allah itu dalam kehidupan kita. Ayat 33 dan 34 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Raja Daud berkata bahwa dia akan memelihara firman Tuhan segenap hati, bahkan sampai saat terakhir. Memelihara itu artinya menjadikan firman Allah sebagai pegangan hidup, prinsip hidup. Menjadikan firman Allah menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar didengar, dibaca, tetapi juga dipraktekkan, saudara. Itu artinya memelihara firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya berdoa supaya saudara memiliki kerinduan akan firman Tuhan setiap hari. Jadikan firman Allah itu menjadi kegemaran dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pelihara firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Akan saya akhiri dengan sebuah kalimat yang saya berdoa supaya saudara merenungkannya. Next. Renungkanlah, begitu relanya kita membuang waktu berjam-jam di handphone kita. Sudikah kita untuk menyediakan beberapa menit di depan Alkitab kita? Renungkan baik-baik saudara, dan silahkan saudara jawab dengan kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Saya berdoa di tengah situasi seperti ini, jangan sampai kita kehilangan iman terhadap firman-Nya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu ya dan amin. Firman Allah pasti akan tergenapi. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan memiliki rasa rindu akan firman Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Sambil pujian ini kita naikkan, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari berdiri bersama-sama dan pegang roti di tangan kanan kita. Tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Dan dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita pegang adalah tubuh Tuhan Yesus, tubuh yang tanpa dosa yang dijadikan dosa demi keselamatan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima pengorbanan Tuhan Yesus, kita akan makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita, tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Sementara itu taruh tangan kiri di atas dada kita. Dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kita disembuhkan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, setiap kelemahan kita diganti dengan kekuatan yang baru. Oleh karena itu, bagi saudara yang mendambakan mujizat, percayalah, mujizat itu masih ada dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari dengan segenap hati kita akan minum bersama-sama anggur ini, melambang darah Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Di tengah wabah pandemi virus corona ini, kami percaya akan ada waktu di mana semua doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Bangsa kami bisa ditolong oleh Tuhan melewati masa-masa yang sulit, sehingga wabah corona ini bisa segera lalu dari bangsa ini. Hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan untuk bagaimana mengatur dan mengelola bangsa ini. Demikian pula seluruh kami, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, biarlah kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Semua dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Bahkan lingkungan tempat di mana kami tinggal, ada penjagaan Tuhan di dalamnya. Kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapan yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolahmu diberkati. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kau diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai
menyertai saudara dan saya siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan menyertakanmu, damai dan menyertakanmu, damai dan menyertakanmu, damai dan menyertakanmu, damai dan menyertakanmu. Dengan iman katakan penuhiku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas dari rumah. Jangan lupa terus membangun mesbah keluarga kita setiap hari. Sampai ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.